Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Mahmudah SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Ambal, Kabupaten Kebumen. Kali ini dalam tugas 2.3.A8, yaitu koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada fasilitator saya yang keren, Bapak Agus Setiawan SPD MPD serta Ibu Eka Yuliana SPD sebagai pengajar praktek guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus dari tugas kali ini adalah di mana calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada bagian A ini, saya akan menceritakan pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang diperoleh adalah pada modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap diri pendidik. Kemudian, pendekatan yang dilakukan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tahapan dalam percakapan coaching ada 3, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan emosi-emosi yang dirasakan saat mengikuti pembelajaran. Saya merasa penasaran karena saya berpikir coaching mungkin tidak akan ada bedanya dengan mentoring ataupun training. Kemudian khawatir, apakah nanti saya akan mampu mengaplikasikan ilmu ini? Berikutnya, saya gembira karena setelah mempelajarinya, ternyata materi ini sangat menarik, terutama adanya prinsip kemitraan dalam pelaksanaan coaching, dan yang terpenting adalah solusi serta langkah penyelesaian masalah digali dari coachee itu sendiri, bukan diberitahukan oleh coach. Tertantang. Setelah adanya pemahaman di atas, saya merasa jauh lebih tertantang untuk segera mengaplikasikan. Dan yang berikutnya optimis bahwa rekan-rekan kerja saya juga harus mempelajari ilmu ini agar kami dapat berkembang bersama-sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Di sini saya sudah mampu untuk berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta. Kemudian, sesuai dengan prinsip coaching baik di dalam ruang kolaborasi ataupun demonstrasi kontekstual, baik saat berperan sebagai coach, coachee, ataupun supervisor. Dan saya juga semakin memahami alur percakapan tirta dan tidak terjebak untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya untuk lebih memahami tentang alur percakapan tirta dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali permasalahan. Pertanyaan berikutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mulai memahami banyak hal tentang materi coaching dalam supervisi akademik. Antara lain, saya mulai mampu mempraktekkan proses coaching baik saat berperan sebagai coach, coachee, ataupun supervisor. Saya juga mulai mampu melakukan percakapan dengan alur tirta, menghindari pertanyaan tertutup, mengendalikan asumsi dan emosi pribadi saat berbicara dengan coachee, dan juga mampu melakukan proses coaching dengan mengutamakan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, tidak menggurui, mengutamakan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pada bagian B, melakukan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
Yang pertama adalah mampu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Di sini saya memunculkan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana agar praktek coaching ini dapat diterapkan dengan rekan sejawat? Jawabannya adalah saya sebagai seorang calon guru penggerak yang memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik bisa mulai menerapkan pengetahuan ini kepada mereka, baik dalam pembahasan proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, ataupun P5, atau hal yang bersifat pribadi. Dalam menyelesaikan problem dalam pembelajaran, saya dapat mempraktekkan ilmu coaching pada rekan sejawat saya dengan membuka obrolan lalu mengarahkan pada percakapan alur tirta. Saya akan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada rekan tersebut. Jika sudah memiliki solusi atas permasalahan, maka saya akan membuat janji untuk bertemu kembali dan membahas perkembangan setelah diterapkannya solusi. Dengan melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip kemitraan, saya yakin materi ini dapat lebih bermanfaat. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergalilah wawasan atau insight baru. Materi coaching membuat saya tertantang untuk menjadi seorang coach bagi rekan-rekan saya, sehingga tergalilah wawasan baru untuk mempelajari cara berkomunikasi dengan orang lain, mempelajari cara bagaimana agar orang lain lebih terbuka tentang permasalahannya dengan saya. Di sekolah tentunya selalu ada permasalahan, bukan hanya tentang proses pembelajaran, tetapi problem lainnya yang bisa jadi bersifat pribadi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak. Bagi saya, tantangan terberat adalah bagaimana menjadikan proses coaching ini sebagai sesuatu yang dirindukan atau menjadi suatu kebutuhan bagi saya dan rekan-rekan sejawat. Dari proses coaching inilah saya dan yang lainnya dapat belajar, berbagi, dan obrolan yang diciptakan adalah obrolan yang berbobot demi memunculkan solusi dan langkah penyelesaian masalah yang konkret atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat adalah memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Di sini saya akan menyamakan persepsi bahwa coaching dilakukan dengan prinsip kemitraan, sehingga tidak ada proses penghakiman atau judgement, asumsi ataupun senioritas. Kemudian membagikan ilmu tentang coaching ini serta mempraktekkannya dengan menggunakan alur tirta. Bagian C, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu saya terkait pelaksanaan supervisi akademik ada dua hal, yaitu ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak. Menyenangkan karena saya dapat berdiskusi panjang lebar bersama pimpinan saya terkait pelaksanaan pembelajaran. Saya juga menerima banyak umpan balik dari atasan. Pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu pada saat supervisi, hanya menjadi ajang penghakiman atas kekurangan saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana penerapan di masa akan datang? Saya sangat berharap kegiatan supervisi akademik ini dapat dijadikan sebagai salah satu bagian penting untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama jika dilaksanakan dengan cara pemberian coaching. Saya dapat menjadi coach bagi rekan sejawat dengan melaksanakannya berdasarkan alur tirta. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, potensi murid sangat ditonjolkan saat pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Demikian halnya saat pelaksanaan praktik coaching. Coach berusaha memaksimalkan potensi di dalam diri coachee dengan cara menggalinya melalui pertanyaan yang berbobot. Kemudian kaitannya dengan modul 2.2 adalah pada pembelajaran sosial emosional, seorang guru dapat mengembangkan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua kompetensi itu dapat diterapkan saat seorang coach berdiskusi dengan coachee. Saat berdialog atau mengobrol, coach dapat menjalin relasi dengan coachee, menggali masalah dengan membangun kesadaran dan manajemen diri, serta mampu mengarahkan pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab saat menanyakan tanggung jawab atas rencana aksi yang dilontarkan oleh coachee.
Kemudian, adakah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak? Saya membaca sebuah artikel mengenai definisi coaching. Definisi coaching ditulis oleh John Whitmore, yang intinya adalah to get the best out of people. Intinya, coaching bertujuan untuk mengeluarkan potensi terbaik dari diri seseorang. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, adanya coaching adalah untuk mengeluarkan potensi terbaik seorang guru melalui praktek supervisi akademik. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Semoga memberi banyak manfaat dan menginspirasi untuk para guru hebat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.